Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam masa pandemik ini ada banyak hal pasti yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Karena seringkali kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Misalnya yang biasanya harus pergi menempuh jarak yang jauh, sekarang harus di rumah, ada waktu-waktu yang membuat kita memanfaatkan dengan aktivitas yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar bersama membahas tema-tema yang sering Bapak Ibu jumpai terkait dengan organ kewanitaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, sering kali kita melihat ataupun bahkan menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan tumor jinak pada rahim atau yang terkait rahim. Baik, kita mulai ya. Sudah ada hampir 90 teman-teman, apakah masih masuk terus? Ini kita tunggu sebentar, tapi saya akan mulai share screen. Iya, Bapak Ibu, suara saya ditangkap dengan jelas ya. Kalau misalnya tidak jelas, tolong chat supaya teman-teman di kantor boleh menolong memberikan informasi, karena Bapak Ibu yang jauh, saya sangat berharap bisa menerima dengan baik informasi ini ya. Baik, kita akan mulai. Saya akan mulai. Kali ini saya banyak sekali menayangkan slide yang berupa gambar. Dan gambar ini akan menolong kita semua untuk bisa belajar. Dan Bapak Ibu, kalau bisa ya, siapkan kertas dan ballpoint untuk mencatat hal-hal yang mungkin akan ditanyakan atau seringkali dijumpai tapi sudah terpikir, tapi ketika saya bicara nanti Bapak Ibu ingat, karena saya akan banyak sekali bercerita. Tidak ada tulisan-tulisan yang begitu rinci seperti biasanya, ada tulisan sih, tetapi hampir banyak saya bercerita. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang miom, kista, dan endometriosis, kita akan banyak berbicara tentang organ reproduksi wanita. Ya, ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita, yaitu rahim. Rahim itu adalah organ reproduksi wanita yang memiliki cabang di kedua sisi, dan hampir seperti, ada yang mengatakan ini seperti buah pir atau buah alpukat gitu ya. Dan cabang-cabang ini adalah namanya tuba Fallopi. Kalau ada orang yang mungkin pernah mendengar, oh ada penyempitan tuba, berarti di sini penyempitan tuba. Nah, ini adalah rahim ya, seperti alpukat atau seperti buah pir. Kemudian ini adalah tuba, saluran yang menghubungkan antara rahim dan indung telur. Jadi ada dua nih ya. Indung telur juga ada dua. Kemudian ini adalah rahim. Nah, di dalam rahim, di dinding dalam rahim itu ada yang namanya endometriosis. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, saya hampir kelupaan. Pemenang hasil undian Zoom nanti akan diumumkan setelah selesai tanya jawab ya. Jadi ikuti sampai selesai. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, rahim ini ada di rongga panggul. Kalau ini ya transparan, ini ada gambar tulang ya Bapak Ibu ya. Ini tulang duduk, kemudian ini tulang kemaluan, ini tulang panggul yang sebelah sini. Kemudian ini adalah kerangka. Di sini kita semua punya panggul. Nah, ini ada di dalam rongga. Jadi rahim itu dilindungi oleh tulang-tulang yang sangat kuat seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa lapisan rahim itu ada beberapa, itu artinya adalah ada hal-hal yang bisa terjadi ataupun ada kelainan yang bisa terjadi di daerah ini. Kalau terjadi pembuahan, maka disinilah bentuknya bayi. Nah, seberapa panjang sih normalnya rahim itu? Kalau tidak ada pembuahan, maksudnya pada wanita yang normal, itu panjangnya 7,5 cm dan lebarnya 5 cm.
Bapak Ibu, sebentar saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan sebentar. Gimana caranya? Iya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membayangkan di dalam rahim itu ada seperti benda seperti buah pir, itu berarti bukan berarti keras ya Bapak Ibu. Jadi rahim itu begitu lembut, kenyal karena di dalamnya itu ada ototnya ya. Dinding yang di dalam itu namanya endometrium, yang di tengahnya itu miometrium. Mio itu berarti otot. Nah, mengapa nanti ada istilah mioma? Itu adalah tumor otot rahim. Jadi kalau misalnya ada istilah Bapak Ibu bisa mendengar atau bahkan menghadapi entah saudara atau teman yang akhirnya miom, itu berarti ada tumor jinak di dalam rahim. Nah, ketiga kasus ini Bapak Ibu semuanya jinak ya. Walaupun nanti yang terakhir jinak tapi jalan-jalan gitu. Kalau kebanyakan kalau kita berbicara tumor itu adalah menetap, longgar gitu ya, bisa digerakkan. Tetapi nanti kita bisa lihat gambarnya. Nah, tebal endometrium yang normal itu 8 sampai 13 mili. Berarti 8 mili sampai 13 mili berarti 1 cm 3 mili gitu ya. Nah, ini adalah tempat yang sangat rawan karena memiliki hubungan dengan udara luar ya. Ini melalui ada lorong yang namanya vagina, sehingga ini adalah sebuah rongga yang sangat mungkin terjadi infeksi yang begitu banyak Bapak Ibu. Bahkan ketika tidak terjadi hubungan dengan udara luar pun bisa terinfeksi karena saluran kemih. Seringkali bakteri-bakteri di saluran kemih itu tukeran dengan bakteri-bakteri yang ada di vagina atau sebaliknya Bapak Ibu. Sehingga betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, menjaga pH yang di situ, yang berada di situ berarti kita jaga bakterinya, jaga suasananya. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang membersihkan bagian organ kemaluan di luarnya itu memakai cairan-cairan yang begitu keset atau alkohol, itu merubah pH di sana sehingga malah mengganggu. Ya, jadi ini adalah garis besar dari rahim ya Bapak Ibu ya, penampakan dari luar seperti ini. Dan ketika nanti ada gambar yang lebih lengkap, kalau ada miom berarti ada di sini. Kalau kista nanti kita akan lihat di tempat yang lain. Oke, maaf sebentar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu lebih jelas lagi. Ini adalah diperbesar lagi. Ini gambaran sketsanya, ini diperbesar lagi. Rahim itu terdiri dari beberapa bagian, Bapak Ibu. Kalau ada kita kenal kanker rahim, itu biasanya letaknya ada di sini, di serviks, ya. Serviks itu artinya seperti leher, gitu ya. Kalau kita mengatakan, oh tulang punggungnya, tulang belakangnya ada kelainan di mana? Di cervical misalnya. Nah di sini biasanya, ya di leher. Lalu dari mana kita lihat? Dokter bisa lihat dari mana? Biasanya dari sini. Ya bisa ada teropong yang dibuka, kemudian masuk ke dalam vagina, lalu bisa melihat dipotret seperti itu. Kalau misalnya gambaran rahim biasanya seperti donat seperti itu ya. Nah, donatnya itu bagus atau sudah ada infeksi, biasanya ketahuan ada di sini, ada gangguan di bagian serviks. Jadi kanker serviks itu adalah kanker ganas yang menyerang rahim tetapi di serviks ya. Nah, kemudian ini adalah bagian korpus atau badan. Korpus atau badan. Lalu yang ini adalah fundus atau bukit gitu ya. Fundus itu bagian atasnya. Nah, bagian korpus dan fundus ini yang seringkali tumbuh miom gitu ya, tumbuh tumor jinak di rahim. Tidak hanya di dalam sini saja Bapak Ibu, kita bayangkan kalau di sini ada tumor jinak rahim, maka dia akan mengganggu di dalam rongga sini, kemudian bisa juga perdarahan seperti itu ya. Di lapangan saya seringkali banyak menjumpai orang-orang yang akhirnya ketahuan karena miom
dan perdarahan begitu banyak. Mungkin mens bisa sampai 10-20 hari baru berhenti karena memang ternyata ada miom. Mengapa miom menimbulkan perdarahan? Karena permukaan endometrium bisa menjadi lebih luas. Kalau permukaan endometrium lebih luas, maka ketika menstruasi itu yang luruh itu areanya luas sekali. Oke, berikutnya kita lihat ya. Nah, ini adalah tulisan saya yang mungkin bisa Bapak Ibu bisa membayangkan. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim, ya bagian dalam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buka alpukat berarti di yang membungkus kulit biji maksudnya. Dan tempatnya menempelnya ovum yang telah dibuahi. Jadi kalau misalnya ovum keluar dari indung telur, ketemu dengan sperma, maka dia akan tumbuh di endometrium. Diperlukan waktu sekitar 4-5 hari setelah pembuahan. Di lapisan endometrium terdapat pembuluh darah yang berguna untuk menyalurkan zat makanan ke lapisan ini. Nanti ada slide yang akan memperlihatkan pembuluh darah yang memberikan perdarahan untuk rahim. Pembuluh darah ini akan luruh dan menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita. Apabila tidak terjadi pembuahan ovum oleh sperma, inilah yang dikatakan menstruasi. Saat ovum yang telah dibuahi atau yang biasa disebut fertilisasi menempel di lapisan endometrium atau disebut implantasi, maka ovum akan terhubung dengan badan induk badan induk dengan plasenta yang berhubungan dengan tali pusat pada bayi. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu endometrium, betapa vitalnya kita mesti menjaga karena disitulah tempat implantasi atau tempat pertemuan antara ovum dan sperma dan tumbuh di sana. Sehingga mari kita mulai mengingatkan kepada mungkin anak-anak kita yang perempuan untuk menjaga rahimnya sejak dini. Dan bagaimana cara menjaganya? Nanti di slide terakhir saya akan sharingkan. Karena ini adalah masalah yang sangat serius. Ini adalah masalah yang bukan main-main karena mengingat ini adalah tempat yang telah Tuhan ciptakan untuk reproduksi manusia. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita. Entah itu anak kita atau Bapak Ibu sebagai guru mengingatkan murid-muridnya seperti itu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tapi memang kita mesti menjadi teladan dulu. Nah, inilah Bapak Ibu penampang rahim. Ini adalah posisi rahim yang ideal Bapak Ibu. Dia berada di antara kantong kemih dan usus besar. Atau ya, ini adalah usus besar ya. Di atas rektum Bapak Ibu. Jadi seringkali mungkin Bapak Ibu kita sebagai wanita ya, kalau mau menstruasi kepengen pup terus karena di sini penuh dengan darah, akhirnya menekan usus besar. Jadi kita keinginan BAB atau mungkin lebih lancar itu karena di sini ada rahim yang membengkak karena menjelang menstruasi atau bahkan saat menstruasi. Nah, ini adalah kantong kemih. Jadi ada 3 bagian Bapak Ibu kalau perempuan ya, kalau laki-laki tidak ada. Kalau laki-laki ada kantong kemih dan usus besar. Ini yang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau ada kanker. Kalau misalnya terjadi kanker Bapak Ibu, tadi saya sudah bercerita ya, kanker rahim itu ada di serviks. Nah, kalau tidak ditangani dengan benar, maka yang sering kali terjadi penyebaran adalah di usus besar. Ya, karena dekat sekali atau bisa juga ke kanker ke kantong kemih. Ya. Dan posisi rahim ini adalah yang paling ideal. Ada juga Bapak Ibu, kadang-kadang ada ibu-ibu yang kok nggak pernah bisa punya anak ya, karena posisi rahimnya tuh terbalik. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau posisi rahimnya terbalik, bisa nggak punya anak? Kita tidak bisa menetapkan ya, karena memang kalaupun misalnya Tuhan izinkan punya anak, ya punya anak gitu. Tapi ada kelainan-kelainan posisi rahim yang mempersulit terjadinya pembuahan. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan bahwa ada vaskularisasi atau ada perdarahan yang dialirkan ke rahim. Ini adalah sarana yang dipakai oleh tubuh kita untuk memberikan nutrisi. Seandainya tidak ada, maka kita tidak bisa menstruasi juga gitu ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sebagai seorang ibu misalnya ketika hamil, ketika melahirkan. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini ada pembuluh darah
yang merah dan yang biru. Yang merah ini adalah arteri. Ini yang sering kali Bapak Ibu mungkin pernah dengar ketika orang meninggal, ketika orang melahirkan terus meninggal, terjadi perdarahan. Ini terjadi robek Bapak Ibu. Bisa jadi robeknya tidak di vagina tetapi ada di dalam. Ketika kepala bayi lahir, kemudian terjadi pecah pembuluh darah dan pembuluh darah arteri yang pecah, maka sulit mendeteksi karena ada di dalam. Biasanya perdarahan begitu banyak, lalu orang itu meninggal atau kelihatan langsung pucat seperti itu karena ada putus, arterinya putus, maka perdarahan di dalam itu sulit sekali dideteksi. Oleh karena itu sebenarnya kita menjadi sebuah apa ya, melahirkan itu adalah menjadi sesuatu peristiwa yang sakral dan antara hidup dan mati seperti itu, sehingga itulah yang saya katakan bahwa mari kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang ibu dan ketika nanti hamil sehat sehingga nanti persalinan bisa berjalan lancar. Ya, ini adalah gambarannya Bapak Ibu ya, karena memang aslinya tidak seindah slide yang sebelumnya ya. Aslinya begini nih Bapak Ibu. Kalau misalnya operasi udah campur-campur nggak jelas gitu ya, coklat semuanya. Kalau ini kan jelas kan, ada warnanya, kita bisa belajar. Tapi ketika ke operasi kita buka, misalnya saya dulu ikut operasi, warnanya coklat semuanya, bisa salah gitu. Nah, bagaimana kita ya sebagai seorang mahasiswa kedokteran tentu harus tahu membedakan mana pembuluh darah yang arteri, mana ada ciri-cirinya. Tetapi dengan kita melihat seperti ini, kita melihat betapa rumitnya ketika ini rusak ya rusak semuanya, seperti itu ya. Dan aliran darah kalau misalnya tidak lancar maka akan mempengaruhi kesehatan rahim. Nah, sekarang kita masuk kepada gangguan yang kita bahas ya Bapak Ibu. Saya tadi di depan mengatakan bahwa mioma berasal dari kata myom, M-Y-O, atau kalau kadang-kadang orang menulisnya juga M-I-O-M-A gitu ya, adalah tumor jinak yang tumbuh di otot rahim ya. Ingat-ingat aja Bapak Ibu, otot itu mio gitu ya. Bukan motor mio, tapi mio. Ini adalah otot. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Ini adalah otot rahim yang menjadi tumor jinak. Nah, dia bisa tumbuh tunggal atau bersama-sama dengan yang lain dengan letak yang berbeda-beda. Jadi di sini ada miom di dalamnya lagi, baik di korpus itu ya, di badan maupun di fundus atau di puncak. Nah, ada juga Bapak Ibu miom yang bertangkai. Namanya mioma Geburt. Nah, ini bertangkai ini ya. Nah, tangkainya kalau misalnya ada di sini bisa tidak terasa, bisa juga tidak terasa, tapi bisa juga menimbulkan perdarahan. Ini ya. Dan kalau misalnya miomi bertangkai ada di sini, dia bisa turun Bapak Ibu, bisa menutup vagina. Karena kalau misalnya itu ada tangkainya kan berarti dia tumbuh terus, sebuah tumor dia akan tumbuh di tempat area yang ada rongganya. Maksudnya ada space untuk dia bisa melebar atau membesar seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya ada namanya mioma Geburt itu turun bisa kelihatan di dalam vagina kalau diperiksa. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang mengatakan kista. Kista adalah tumor jinak yang bisa tumbuh di mana-mana. Tapi kalau kita mengatakan kista, ada orang mengatakan kista rahim atau kista ovarium. Kalau kista itu biasanya di ovarium ya. Ini kan tadi saya mengatakan ini rahim ya. Ini rahimnya kayak alpukat yang gendut di depan di atas gitu ya. Nah, ini adalah tuba fallopi, lalu ini adalah ovarium. Ketika diperbesar ada kista itu seperti ini. Beda ya Bapak Ibu dengan miom. Kalau miom itu seperti bakso, jaringan, tetapi kalau kista itu ada kapsulnya, seperti telur. Jadi ada kapsulnya, dalamnya adalah air atau gel. Nah, bagaimana kita tahu ya setelah dioperasi atau menggunakan USG atau CT scan, itu gambarannya berbeda antara miom dan kista. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bertanya ke saya gitu ya, Dok, nutrisi untuk kista apa? Yang saya tanyakan adalah kistanya ada di mana? Karena kista itu ada di otak, di liver, di paru-paru, di ginjal, di kulit, itu semua ada kista, Bapak Ibu.
Kemudian perempuan atau laki-laki, kista itu bisa tumbuh di perempuan atau laki-laki, tetapi kalau kista ovarium tentu di perempuan. Nah, ini adalah kedua tumor jinak yang sering kali kita jumpai. Satu lagi nanti endometrium ya. Oh, ada sesuatu nih. Bentar ya Bapak Ibu, kadang-kadang suka macet-macet. Kalau keasikan ngomong, keasikan ngomong jadi ngadat ini anunya, presentasinya. Oke, ya. Ya, ini adalah endometrium Bapak Ibu. Ya, ini endometrium ya, masih ingat ya. Endometrium dindingnya. Ini endometrium. Nah, endometriosis adalah adanya endometrium tapi nggak di tempatnya. Tadi definisi endometrium dinding rahim bagian dalam ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau endometriosis itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ya, ada di atas rahim, ada di tuba fallopi, ada di ovarium, seperti ini itu endometriosis. Saya adalah penderita endometriosis waktu mahasiswa. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak tahu, tetapi tanda-tandanya adalah ketika waktu mens, saya tidak mens, tetapi ada seperti lebam-lebam di kulit seperti kena benda tumpul gitu. Waktu itu saya masih mahasiswa tingkat dasar, saya tidak tahu harus bagaimana, tetapi memang sejak kecil saya siklus mensnya 3-4 bulan, bahkan sampai 6 bulan kalau lagi stres. Nah, tetapi ketika waktu-waktu menstruasi, tubuh saya lebam-lebam. Kemudian saya sempatkan ke dokter pembimbing, dokter dosen obskin, saya bercerita, lalu beliau, "Prati kamu endometriosis." Terus gimana dok? Ya nggak apa-apa, kamu mau bertahan dengan seperti ini selama tidak mengganggu kamu sehari-hari, aktivitas kamu kuliah, tidak apa-apa gitu. Terus bisa nggak dok diobatin? Bisa, diobatin hormon, dia bilang gitu. Wah, saya mundur teratur ketika dokter bilang begitu. Tapi kalau hormonnya berhenti, kamu punya siklus seperti itu. Mensnya 3 bulan sekali, setiap bulan muncul lebam-lebam, nggak sakit sih. Nah, itu yang namanya endometriosis. Jadi manifestasi endometriosis itu banyak Bapak Ibu, sehingga memang perlu penanganan ataupun perlu diagnosa dari dokter ahli. Apa macet-macet nih? Maaf ya Bapak Ibu, kok saya tidak tahu kok macet-macet. Iya. Nah, ini dia Bapak Ibu, apa yang menjadi faktor risiko. Ini yang tadi saya katakan bahwa kita perlu untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menyiapkan tubuhnya menjadi lebih sehat, ya. Jadi faktor risiko atau kemungkinan kenapa terjadi kista, endometriosis, dan miom itu adalah ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah karena genetik dan faktor usia. Bisa jadi usia ini sangat mempengaruhi. Usia-usia produktif itu atau ketidakseimbangan hormonal itu bisa terjadi karena genetik juga atau karena juga faktor usia. Kemudian faktor eksternal, ini adalah yang bisa kita kelola Bapak Ibu. Ya, kita bisa kelola dari anak-anak kita kecil, apalagi yang punya anak perempuan. Ya, kita mesti mengelola pola makan dengan stop 5P. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, 5P ya. Kemudian mengelola pola pikir karena tetap akan berhadapan dengan stres. Kemudian pola istirahat. Istirahat dan aktivitas, ini aktivitas menjadi sebuah keseimbangan yang penting. Kemudian olahraga. Lalu kita juga menghadapi polutan ya. Polutan itu tidak hanya dari udara Bapak Ibu, yang isinya bahan kimia, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu juga polutan. Jadi kita mesti hati-hati, kita mesti screening berita-berita yang memang tidak berguna, yang memang mengganggu, artinya benefitnya apa ya kalau kita mendengar berita itu gitu, atau benefitnya apa ya kalau kita menonton sesuatu yang tidak membangun gitu ya, itu adalah polutan. Apalagi nonton sinetron yang akhirnya ikut nangis-nangis gitu ya, lebih baik tidak. Nah, kemudian bagaimana pencegahannya? Pasti stop 5P.
pewarna sintetis, pemanis sintetis, kemudian penyedap rasa, pengawet, dan pangan dengan pestisida. Itu adalah 5P. Stop itu dan gunakan dengan bahan-bahan yang alami. Kemudian kelola keseimbangan, makan, minum, kemudian aktivitas, istirahat, kelola stres, dan olahraga. Nutrisi dari sinergi yang bisa dimanfaatkan untuk kasus ini adalah spirulina dan noni. Demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, saya akan lihat di kolom chat ya. Ya, pertanyaannya ada yang sudah langsung terjawab ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bu Dokter, bagaimana untuk kasus kista pada kulit wajah kebetulan terjadi pada diri saya? Pria 45 tahun, terjadi sekitar Januari 2020, kondisi masih kecil. Masuk bulan Mei jadi sedikit membesar. Saya sudah periksa ke dokter umum, spesialis kulit dan spesialis bedah umum. Diagnosanya kista. Tapi karena pandemi ini saya was-was untuk operasi kecil. Mohon nasihat untuk suplemen sinergi yang cocok. Iya. Kista yang ada di wajah itu terjadi karena saluran kelenjar keringatnya bumpet ya. Namanya kista ateroma biasanya. Nah, memang Bapak bisa mengkonsumsi tadi slide terakhir ya, spirulina dan noni. Nah, tetapi kalau misalnya mau mengkonsumsi yang lain juga oke. Dua nutrisi ini yang biasanya saya sarankan untuk kasus-kasus tumor jinak Bapak Ibu. Kalau kasus kanker pun juga saya berikan. Terus nutrisi yang lain boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Jadi kalau misalnya ada tumor, saya biasanya anjurkan spirulina 3 kali 5, noninya bisa 4 kali 50 cc. Jadi 200 cc. Waduh, banyak banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kecil itu 3 kali 30 cc saja cukup. Jangan lupa tadi ya Bapak ya, pencegahannya ya, hindari stop 5P itu harus wajib hukumnya. Udah ya, ini ada juga yang dari END, produknya udah terjawab ya. Oke, ada lagi. Dok, mohon infonya. Istri saya terkena penyakit kanker payudara sudah 2 tahunan dan baru seminggu menggunakan klorofil, spirulina, noni, dan kamat. Silahkan Pak, lanjutkan. Hanya dosisnya ditambah ya Pak ya, noninya. Kalau misalnya sudah kanker, bisa sampai 200 cc sehari. Silahkan bisa dibagi 4 kali 50 cc, dan spirulinanya bisa 5. Bahkan saya juga menganjurkan sampai 10 sekali minum, tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi yang sakit. Bapak Ibu selalu ingat bahwa nutrisi sinergi bukan obat ya, karena berupa makanan ini jadi herbal atau manfaat atau makanan yang berguna itu bisa berfungsi sebagai makanan, bisa sebagai obat, bisa sebagai kosmetik, sebagai pewarna juga bisa ya. Dan itu bisa menjadi memberikan benefit atau memberikan manfaat kesehatan untuk kita semuanya. Oh, masih dilanjut ya, payudaranya dikompres menggunakan klorofil sesuai anjuran. Tetapi istri saya sampai jungkir-jungkir kesakitan, apakah tidak masalah, Dok? Ya, Bapak, Ibu punya sensitivitas rasa nyeri yang tinggi rupanya ya. Sorry, lebih tinggi mungkin dari yang lain. Kalau sakit dan tidak tertahan, itu coba diencerkan, Pak. Klorofilnya diencerkan untuk mencuci lagi sampai ketemu yang pas. Nanti lama-lama dinaikkan lagi. Karena klorofil ini kan mengandung antibakteri juga, ya. Dan rasa nyeri itu menunjukkan bahwa syarafnya masih hidup, berarti masih baik gitu. Hanya memang perlu mengatur frekuensi nyeri ini jangan sampai membuat tubuh ibu menjadi stres. Orang yang kena cancer, kalau rasa sakitnya itu menghujam gitu ya, itu stresnya tambah tinggi. Kita tahu kalau stres tambah tinggi kan lebih merangsang si cancer ini menyebar kemana-mana. Oke Pak, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan, apakah setiap perempuan punya miom dan kenapa ya dok? Yang punya miom nggak boleh makan indomie, roti, atau makanan yang banyak mengandung tepung. Oke Bu, pertanyaannya bagus sekali.
Tidak semua perempuan punya miom, tapi ada kecenderungan bahwa semua manusia punya kecenderungan kena kanker bahkan ya. Dan mengapa tidak boleh makan Indomie? Jelas dong, Indomie itu mengandung pengawet kan Bu? Tadi udah denger ya 5P ya. Pokoknya hindari 5P. Itu kuncinya. Nah, kenapa roti dan mengandung tepung? Ibu, tepung terutama tidak semua tepung ya Ibu ya, terutama tepung terigu. Kalau tepung sagu boleh, tepung Garut boleh, tepung beras boleh, tapi tepung terigu yang kalau bisa jangan. Karena tepung terigu itu mengandung gluten. Apa itu gluten? Saya pernah cerita, gluten itu adalah protein yang terkandung di dalam karbohidrat yang ternyata bisa merusak dinding usus halus. Kalau dulu disebut enteropati gluten, tapi sekarang dikenal dengan leaky gut. Nah, atau perembesan usus atau kebocoran usus. Nah, mengapa tidak boleh? Karena kalau kebanyakan gluten itu akan ketika makan semua makanan diserap. Semua tanpa kecuali. Baik itu racun, bakteri, virus, karena tidak ada bariernya, tidak ada yang menyaring. Jadi seperti anduk bayi yang halus itu, kalau terjadi kebocoran itu jadi renggang, jadi melebar seperti itu ya. Sehingga ketika melebar ya semua mau masuk seperti itu. Ketika semua masuk, racun juga masuk, maka yang terjadi miomnya menjadi lebih besar. Apalagi Indomie, ya dengan bumbu penyedap, dengan pengawet yang begitu banyak yang ternyata tidak membangun tubuh. Baik, mudah-mudahan membantu ya. Ada lagi yang bertanya, Dok, kalau hamil di atas usia 29, dampaknya bagaimana sama dengan rahim? Oh, maksudnya kehamilan di atas 29 tahun ya. Saya rasa usia 29 tahun masih oke. Yang menentukan adalah persiapannya sebenarnya. Jadi orang hamil itu masalahnya bukan pada saat kehamilannya, tapi pada saat sebelum hamil sebenarnya. Sebenarnya, makanya tadi saya mengatakan, saya mengajak ibu-ibu semuanya, mari kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi ibu yang siap untuk dipercaya oleh Tuhan menjadi tempat tumbuhnya calon manusia. Sehingga kalau kita berbicara masalah di dalam kehamilan adalah masalahnya bukan saat hamil, tetapi sebelumnya. Sebelum hamil itu apa yang dimakan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, itu menentukan saat hamil. Sehingga ketika usia 29 tahun dan sehat itu nggak masalah, hanya memang secara usia, secara kekuatan fisik sudah berbeda. Tapi tidak semuanya betul juga Ibu, karena teman saya waktu itu 41 tahun hamil dan melahirkan normal. Jadi masing-masing itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Ada juga yang umur 25 tahun hamil juga tidak kuat misalnya gitu ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ada lagi yang bertanya, apa dampak menstruasi dini terhadap tubuh? Menstruasi dini akan berakibat menopause dini, Pak. Kalau ada seorang perempuan atau gadis menstruasi terlalu awal, maka nanti dia menopause-nya juga awal. Kalau menopause awal, berarti kemungkinan terjadi osteoporosis juga awal, karena salah satu faktor risiko osteoporosis adalah menopause dini. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah nutrisi. Nutrisi-nutrisi yang mengandung kalsium, fosfor, seperti itu ya, yang bisa dikonsumsi sejak muda, jadi nabung. Jadi sebenarnya kalsium itu sangat dibutuhkan bukan pada saat kita tua, bukan seperti saat sekarang kita gitu ya, yang sudah usianya 45 tahun ke atas, yang dibutuhkan adalah sebelumnya supaya mempersiapkan ketika masa tua itu tulangnya masih kompak, masih kuat seperti itu. Ya, siang Bu Dokter, kalau dapat haid sebulan sampai 2 kali, apakah termasuk normal? Ya, Bu, menstruasi itu paling pendek itu setiap 28 hari sekali ya. Tapi ada juga yang 24 hari sekali. Mesti dicek dulu. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang tidak baik atau tidak normal, lebih baik cek ke dokter. Kira-kira ada apa di rahim seperti itu. Dan kalau ada apa-apa bisa dicegah. Tindakannya tidak harus operasi, Bu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah
melakukan pencegahan yang tadi saya pesan itu, Bu. Stop 5P, jaga keseimbangan, jaga waktu tidur, pola makan gitu ya. Nah, itu bisa membantu mencegah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, saya punya kebetulan di kelas itu saya punya seorang teman itu menstruasi, kalau menstruasi sakit sekali sampai dia pingsan, sampai dia banyak sekali darah yang dikeluarkan. Satu yang dilakukan apa Bapak Ibu? Stop pemanis sintetis. Akhirnya dia tidak pernah minum dengan gula pasir, tapi dia mengganti gula pasirnya itu dengan gula merah atau gula kelapa atau tidak sama sekali, dan akhirnya sekarang mens sudah tidak banyak dan sudah tidak sakit lagi. Terus satu lagi kejadian Bapak Ibu, teman saya sendiri perdarahan. 2 kali periksa ke dokter, dokter mendiagnosanya berbeda gitu ya. Yang satu perdarahan karena gangguan rahim, yang satu beranggapan perdarahan karena infeksi saluran kemih. Dua-dua diobati Bapak Ibu dan tetap perdarahan. Saya langsung teringat, ini mesti kasih cairan karena beliau bukan member sinergi, ya saya berikan solusi. Kalau di sinergi bisa mengkonsumsi klorofil sebagai pengganti atau bisa juga menggunakan nutrisi yang lain. Karena beliau adalah teman, akhirnya saya berikan apa Bapak Ibu yang mirip dengan cairan tubuh, saya berikan air kelapa. Jadi 1 liter air kelapa diminum setiap hari dan sampai hari ini hari kelima tidak perdarahan. Artinya cairan itu sangat penting. Betapa kita bersyukur kalau misalnya di dalam cairan yang kita miliki ya, nutrisi dalam hari ini klorofil bisa memberikan nutrisi ke tubuh kita. Nah, itu adalah sebuah anugerah yang bisa kita sadari dan kita bisa rasakan. Oke. Selamat siang dok, anak saya usia 22 tahun tetapi haidnya tidak teratur, kadang 3 bulan sekali. Apakah ini termasuk gangguan hormonal atau endometriosis dok? Ya ini mirip dengan cerita saya ya Pak ya. Untuk menetapkan, untuk menetapkan endometriosis, jangan buru-buru menetapkan endometriosis ya Bu. Endometriosis saya sembuh setelah menikah Bu. Setelah menikah, punya anak, melahirkan, baru merasakan menstruasi yang normal. Berarti memang ada ketidakseimbangan atau ketidakteraturan hormon. Jadi silakan makan sehat aja. Ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Ini adalah sebenarnya area dari kedokteran fungsional. Yang pertama adalah remove atau menyingkirkan. Menyingkirkan semua makanan yang menjadi kecenderungan mengganggu tubuh kita. Kemudian replace, mengganti, ya. Kalau misalnya kita punya nutrisi, ya singkirkan makanan yang nggak berguna, ganti dengan nutrisi, gitu ya. Terus yang ketiga adalah reinoculate. Reinoculate itu adalah memasukkan nutrisi-nutrisi yang sehat, ya, termasuk nutrisi sinergi dan termasuk probiotik, gitu ya. Kita kan punya ya probiotik, di Turlum juga ada probiotik ya. Kemudian repair, maka akan terjadi perbaikan. Kalau ini semua dilakukan. Terus yang kelima adalah rebalance. Akhirnya mengembalikan keseimbangan. Kalau step-step ini dilakukan, itu dengan disiplin, dengan kesadaran, maka itu biasanya akan kembali. Nah, coba saja dipantau ya putranya supaya apakah betul sudah remove ya makanan-makanan yang sangat mungkin menjadi faktor risiko. Dok, apakah keputihan bisa menjadi tanda untuk miom atau kanker rahim? Keputihan adalah sebuah proses atau sebuah tanda adanya infeksi. Bisa menjadi tanda keduanya, Ibu. Jadi kita untuk memastikan memang harus periksa. Tetapi jangan parno. Kalau sekarang kondisinya masih ke rumah sakit juga masih nggak nyaman, coba saja 5 step tadi ya. Jadi remove dulu yang pertama dilakukan. Coba cek ke dapur kira-kira mana yang harus di-remove ya. Dok, kalau istilah medis kista dan miom harus operasi. Nah, nutrisi spirulina dan ini selalu dibahasakan ini nutrisi bukan obat kimia. Iya betul, iya betul Pak. Apa yang ditanyakan nih? Saya bingung nih. Sebenarnya dokter tidak mewajibkan sih kalau sudah ada kista dan miom, tergantung diameternya juga. Biasanya dokter memberikan evaluasi. Oke, 3 bulan lagi datang ya gitu. Tapi seringkali pasien jadi bingung selama ini terus aku ngapain gitu kan. Nah itu yang
nutrisi ini bisa diberikan karena memang tidak perlu obat. Hanya 5 langkah tadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Lebam-lebam posisinya di mana, Dok? Oke. Lebam-lebam itu posisinya di tangan, Pak, di tangan dan kaki dan di badan. Dan setiap bulan berpindah-pindah. Selamat sore, Dok. Untuk keluhan kista ginjal, produk apa yang sebaiknya dikonsumsi? Apakah klorofil plus dapat membantu? Pantangan apakah yang harus dihindari? Oke. Bapak, kista ginjal itu ada 2 macam. Kista bawaan, kista yang memang sudah dibawa sejak lahir maksudnya, dapat stempel dari Tuhan bahwa ada kista di ginjal. Kalau selama fungsi ginjalnya itu baik, itu tidak masalah. Silahkan mengkonsumsi nutrisi yang mana. Tetapi ada satu lagi kista yang didapat ketika dewasa. Apakah itu juga mengganggu atau tidak, itu juga perlu dikonfirmasi. Yang perlu kita perhatikan adalah fungsi ginjalnya, Pak. Kalau misalnya fungsi ginjalnya baik, silahkan juga diberikan spirulina dan noni. Tapi kalau fungsi ginjalnya tidak baik, sampai akhirnya ureum dan kreatinin itu menjadi drop, gitu ya, menjadi meningkat, itulah yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita asal memberikan nutrisi saja. Dok, apakah perempuan yang mengalami HNP atau LPP memiliki risiko kemiom? HNP dan LBP mesti dicek kenapa. Dan bagaimana ketika menstruasi, itu biasanya tanda-tandanya lebih kepada pada saat menstruasi, seperti itu. Oh, ini Bu Dokter, kasus yang dialami putri saya adalah pendarahan tidak berhenti dengan gumpalan darah yang selalu keluar. Bagaimana mengatasinya? Ya, stepnya kalau perdarahan tidak berhenti, berarti rasanya mesti perlu ditolong secepatnya ya Pak. Karena kalau perdarahan tidak berhenti akan menghabiskan semua cairan, menghabiskan semua elektrolit di dalam tubuh kita sehingga lemes, energinya pasti habis. Jadi kalau misalnya memang masih mau makan, masih mau minum, silahkan nutrisi sinergi bisa diminum gitu. Seperti nutrisi Max Pro itu adalah sumber protein. Nah, ketika darah keluar, itu kan tidak hanya air saja, Bapak Ibu. Ada sel darah merah, ada antibodi, ada vitamin-vitamin di situ keluar gitu kan. Nah, sehingga kita bisa lemes gitu. Nah, jangan sampai dibiarkan ya, Pak ya, kalau memang perlu nutrisi itu diberikan nutrisi dan perlu dicek penyebab perdarahannya. Nah, nutrisi apa yang bisa dikonsumsi kalau dalam kondisi seperti ini? Silahkan klorofil, juga bisa dikonsumsi Max Pro, Nutriburst, kemudian yang mengandung Nutriburst penuh dengan mineral ya, terus ditambahkan lagi dengan Kalmak, bisa tambahkan noni, supaya mendapatkan nutrisi-nutrisi yang lain. Dok, apakah benar ukuran rahim itu kisaran 3,5? Apakah itu ukuran normal? Tadi di slide pertama sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi panjangnya itu 7,5, kemudian lebarnya itu 5. Jadi kalau misalnya 3,5 tergantung dari kasusnya. Ini sepertinya kecil ya, tetapi saya tidak bisa klaim juga bahwa kalau ada sesuatu di sana gitu. Biasanya kapan diperiksanya? Kalau misalnya pas menstruasi biasanya membesar gitu ya, menebal. Kalau misal tidak menstruasi berarti dia kecil seperti itu. Nah, masing-masing kita itu adalah ukuran rata-rata ya Bapak Ibu, yang tingginya 7,5, lebarnya 5 gitu ya. Kedalamannya itu, kalau istilah kedalaman agak susah saya menginikan, 2,5 itu ketebalan kemungkinannya. Tetapi endometrium sendiri tebalnya 3 sampai 1,8 mili senti ya, 18 mili. Nah, jika ketemu dengan pasien sedang seorang dokter, ada istilah nutrisi ini juga mengandung kimia. Nutrisi kita ya, nutrisi kita campuran Bapak Ibu, campuran yang bahan yang alami ya. Kalaupun ada kimia, itu kimia bahannya dari alami. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya seperti kalsium, magnesium itu memang bahan kimia, tapi berasal dari bahan-bahan alam. Karena bagaimanapun bahan-bahan kimia yang ada bukan sintetis. Sintetis itu kan palsu gitu ya. Misalnya ada uang asli, terus ini uang palsu. Nah, itu namanya sintetis. Tetapi nutrisi kita ini adalah bahan-bahan kimia, ya, kimia yang alami. Bisa jadi mesti dijelaskan lagi dokternya ya.
Dokter mengatakan saya ada miom, dok. Oke, kalau ada miom mesti dievaluasi lagi ya. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan. Ya, terima kasih kembali. Dok, mau tanya, ada teman saya punya polip di kandungan. Setiap bulan perdarahan, kalau sedang menstruasinya produk apa saja yang harus dikonsumsi? Polip adalah tumor jinak yang mirip dengan miom, tetapi ada di endometrium. Ya, dia kecil gitu, tapi bisa mengganggu Bapak Ibu. Dan itu bisa diberikan noni dan spirulina. Silahkan aja. Produk yang lain boleh diberikan, boleh silahkan aja. Tapi dua itu bisa menjadi nutrisi pilihan. Apakah harus dioperasi bagi pasien yang mengidap penyakit miom dan apakah ada cara lain selain operasi? Terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Oh, adiknya yang sedang sakit nih ya. Jadi, miom itu kan ukurannya banyak. Kalau yang masih kecil, kalau bisa diupayakan. Tapi kalau bisa udah besar dan akhirnya mengganggu kesehatan secara umum, maksudnya gini, miom itu biasanya dokter mengambil tindakan harus operasi karena sudah mengganggu. Mengganggunya adalah perdarahan yang terus-terusan sehingga mengganggu elektrol di dalam tubuh. Kemungkinan akan timbul penyakit yang lain, jadi anemia, itu harus diambil. Karena ketika setelah diambil tidak terjadi perdarahan lagi, otomatis pembentukan darah menjadi normal kembali dan bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian dok, karena situasi lagi pandemi, kami agak takut ke rumah sakit. Apakah ada rekomendasi nutrisi biar cepat hamil? Saat ini kami rutin mengkonsumsi ProArgi dan LC. Lakukan 5 langkah itu, Ibu. Ya, rasanya itu bisa menjadi tools atau alat kita untuk melangkah satu persatu atau step by step. Kalau misalnya mau mengkonsumsi, berharap kehamilan itu kan anugerah ya, dan kalau nutrisi yang mau dikonsumsi selain ProArgi dan LC bisa Max Pro, bisa Nutribus, ditambah lagi spirulina, Kalmax, silahkan aja. Bisa dikonsumsi dengan teratur dan bisa dievaluasi ya. Dan kalau bisa dua-duanya mengkonsumsi supaya seimbang. Ada nutrisi-nutrisi yang kemungkinan masih bolong gitu harus dipenuhi dengan nutrisi yang dikonsumsi. Ada pertanyaan dari istri saya, dok, apakah betul kalau vaksin HPV sudah tidak efektif di saat sudah berumah tangga? HPV itu strainnya banyak karena ada pro dan kontra ya, karena vaksin HPV ini memang sejak pertama kali datang ke Indonesia itu disosialisasikan lewat sekolahan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di pengajian atau di PKK seperti itu, dan semua disarankan untuk menghadapi atau menghindari dari kanker serviks seperti itu. Tapi efektif atau tidak efektif sebenarnya tergantung dari virusnya. Karena virus vaksin yang dipakai atau yang dibuat itu hanya strain tertentu, tidak mengakomodir atau tidak menghambat tumbuhnya strain yang lain. Itu yang akhirnya ada yang pro dan kontra. Yang pro ya udah untuk pencegah nggak ada salahnya kok. Kalau yang kontra loh, kita nggak perlu dimasukin vaksin kalau memang kita tidak tahu strain apa yang ada di tubuh kita seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab kepastiannya apakah efektif atau tidak efektif, tapi yang jelas bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya tetap fight gitu ya dengan imunitas kita. Kemudian berikutnya, sebentar lagi saya akhiri ya Bapak Ibu, ternyata banyak sekali yang ada pertanyaan, nanti ada pengumuman pemenang Zoom yang akan disampaikan oleh teman saya, tapi saya akan coba jawab satu lagi. Waduh, ternyata masih banyak sekali pertanyaannya. Oke, saya akan jawab. Siang Dokter Prapti, kakak saya didiagnosis amenore sekunder. Sudah ke dokter, dikasih obat apa gitu. Malah ada benjolan. Sekarang selama pandemi kan mengurangi pergi-pergi terutama ke rumah sakit. Kakak saya konsumsi nonis setiap hari 100 cc. Sebaiknya harus gimana ya dok? Soalnya pengen punya anak juga, sudah 4-5 tahun menikah. Terima kasih. Ibu mungkin perlu dilengkapi dengan nutrisi yang lain ya. Karena memang kita kadang-kadang blank. Nutrisi apa sih yang perlu kita konsumsi?
Kalau misalnya bisa rutin mengkonsumsi Max Pro Nutribus sebagai pengganti makan, kemudian spirulina dan Calmax sebagai camilan seperti itu ya, dan klorofil juga sebagai minuman seharian, kemudian ProRG pada saat malam hari itu sangat menolong sekali. Tadi Ibu bisa lihat ya, vaskularisasi ke rahim itu banyak sekali. Kalau misalnya pembuluh darah tidak lancar ke sana juga rahim juga tidak mendapatkan nutrisi kan. Nah, itu yang akhirnya akan menolong kita kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berguna untuk kesehatan pembuluh darah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu konsumsilah nutrisi dengan rutin dan tentu dengan harapan memberikan nutrisi, terutama mikronutrisi Bapak Ibu yang sering kali tidak terdeteksi seperti itu ya. Ada istilah yang sekarang kelaparan mikronutrisi itu apa namanya membuat orang-orang sekarang kembali melihat bahwa mikronutrisi itu sangat penting. Dokter, maaf nambah acak aja ya Bapak Ibu ya. Menambah pertanyaan, produk apa yang bisa membantu meningkatkan kualitas sperma? Sebelum ke produk 5 step dilakukan dulu ya. 5 step ya. Ingat tadi, remove, replace, reinoculate, repair, maka akan terjadi rebalance. Nah, ini dengan produk nutrisi bisa. Ya, singkirkan dulu, karena kalau minum nutrisi banyak-banyak pun, kalau tetap melakukan hal-hal yang tidak sehat seperti merokok, begadang, makan gorengan banyak-banyak, nggak makan penyedap, itu nggak ada hasilnya. Jadi silakan memakai 5 step itu, kemudian mengkonsumsi produk sinergi seperti Nutribus, Max Pro yang penuh dengan protein, karena sperma itu ingredientnya protein, kemudian melebarkan pembuluh darah itu ProRG, ada spirulina dan Calmax, kemudian klorofil, itu bisa dikonsumsi silahkan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya, minggu depan kita akan ketemu lagi.